Bayangkan sebuah universitas yang megah di mana ribuan cendekiawan dari seluruh dunia berkumpul untuk belajar filsafat, kedokteran, astronomi, dan agama. Tempat ini adalah Universitas Nalanda, simbol keemasan ilmu pengetahuan dan spiritualitas kuno. Namun, sejarah mencatat akhir tragisnya, dihancurkan dalam satu serangan brutal yang tidak hanya merenggut bangunannya, tetapi juga jiwa-jiwa yang menghidupinya. Universitas Nalanda adalah salah satu universitas tertua di dunia yang pernah ada. Terletak di negara bagian Bihar, India. Didirikan sekitar abad ke-5 Masehi oleh Kaisar Gupta, Kumara Gupta I. Nalanda menjadi pusat pembelajaran yang sangat penting di dunia kuno, khususnya dalam bidang filsafat, agama, astronomi, kedokteran, dan seni. Berikut adalah sejarah singkat Universitas Nalanda. Nalanda didirikan pada abad ke-5 Masehi oleh Kumara Gupta I, sekitar 414 sampai 455 Masehi. Dari dinasti Gupta, universitas ini awalnya fokus pada studi agama Buddha, namun kemudian berkembang menjadi pusat pengetahuan yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Lokasinya yang strategis di sepanjang jalur perdagangan utama menjadikannya tujuan internasional bagi pelajar dari berbagai negara, seperti Cina, Korea, Tibet, Sri Lanka, dan Asia Tengah. Universitas ini memiliki perpustakaan besar yang disebut Dharma Ganja, yang terdiri dari 3 gedung utama, yaitu Ratna Sagara, Ratna Dadi, dan Ratna Ranjaka. Kampus ini juga memiliki asrama untuk menampung ribuan mahasiswa dan profesor, serta aula besar untuk diskusi dan kuliah. Nalanda dikenal memiliki kurikulum yang ketat dengan standar akademik yang tinggi. Nalanda juga menjadi pusat utama bagi perkembangan agama Buddha Mahayana. Tokoh-tokoh terkenal seperti Xuanzang atau Haiansang dan He Jing, peziarah dari Cina, belajar dan mendokumentasikan kehidupan di Nalanda. Catatan mereka akhirnya menjadi sumber penting tentang sejarah universitas ini. Dan universitas ini juga menjadi pusat penelitian di bidang logika, matematika, pengobatan Ayurveda, dan tata bahasa Sanskerta. Pada masa pemerintahan Skandagupta, Raja Gupta terakhir yang kuat, Nalanda dihancurkan sekitar tahun 1193 oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Bahtiar Khilji. Penyerangan ini menyebabkan terbakarnya perpustakaan besar universitas yang menyimpan ribuan manuskrip kuno. Dan dari yang saya baca, sekitar 9 juta manuskrip kuno hangus terbakar. Serangan ini menandai berakhirnya masa kejayaan Nalanda sebagai pusat pembelajaran. Jadi sebetulnya penyerangan Bahtiar Khilji itu bukanlah satu-satunya. Sebelumnya sudah ada tuh penyerangan dari suku Han di bawah pimpinan Mihirakula. Mereka pernah melakukan serangan besar-besaran ke wilayah India Utara. Dan Nalanda sebagai pusat pembelajaran yang penting saat itu menjadi salah satu target serangan mereka. Serangan ini menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada bangunan-bangunan dan fasilitas di Nalanda. Banyak biksu dan cendekiawan terpaksa harus mengungsi. Akan tetapi, serangan Mihirakula ini tidak menghancurkan Nalanda sepenuhnya. Universitas ini berhasil dibangun kembali dan terus beroperasi setelah serangan tersebut. Balik lagi ke bahasan yang pertama tentang runtuhnya Universitas Nalanda oleh Bahtiar Khilji. Pertama, motif politik dan militer. Jadi, si Bahtiar Khilji itu adalah seorang jenderal Turki yang sedang berusaha memperluas wilayah kesultanannya di Delhi. Dan si Universitas Nalanda ini sebagai salah satu pusat pembelajaran besar menjadi sasaran strategis nih untuk menunjukkan kekuatan dan dominasi militer. Dengan menghancurkan institusi besar seperti Nalanda, dianggap bisa menutupi simbol kekuasaan lokal dan tradisi intelektual yang kuat. 2. Perbedaan agama dan ideologi. Nah, dalam gambaran sebagian pemeluk Islam waktu itu, institusi-institusi yang berhubungan dengan agama non-Islam itu
dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka. Jadi ada kemungkinan bahwa penggabungan Nalanda dipicu oleh keinginan untuk menghapus pengaruh agama dan budaya lokal serta menggantikannya dengan Islam. 3. Kebodohan dan ketidakpedulian terhadap ilmu pengetahuan. Jadi, menurut beberapa sumber, Bahtiar Khilji ini dikenal sebagai pemimpin yang enggak terpelajar dan enggak memahami nilai-nilai penting institusi seperti Nalanda. Itu terlihat dari ketika pasukannya menjarah dan membakar perpustakaan Nalanda, banyak manuskrip kuno dan pengetahuan tak tergantikan hilang. Dan juga dikabarkan bahwa perpustakaan tersebut terbakar selama berbulan-bulan karena banyaknya koleksi buku yang ada di sana. 4. Penghapusan simbol perlawanan. Nalanda juga dianggap sebagai simbol perlawanan budaya terhadap penakluk asing. Dengan menghancurkan pusat intelektual seperti Nalanda, penakluk dapat memperlemah identitas budaya lokal yang tertanam kuat di masyarakat. Penghancuran Nalanda adalah salah satu peristiwa yang dianggap sebagai kehilangan besar bagi pengetahuan dunia, karena manuskrip dan pengetahuan ilmiah yang tersimpan di sana tidak hanya penting bagi India, tetapi juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan global. Pencurian patung-patung dari situs Universitas Nalanda juga terjadi selama penyerangan oleh pasukan Bahtiar Khilji pada abad ke-12 tersebut. Penjarahan selama penyerangan ketika pasukan Bahtiar Khilji menghancurkan Nalanda, tidak hanya perpustakaan dan bangunan yang dirusak, tetapi juga patung-patung Buddha, Hindu, dan artefak lainnya dijarah. Banyaknya patung dari Nalanda yang terbuat dari logam mulia seperti perunggu, emas, atau batu berharga, sehingga menjadi sasaran untuk diambil atau dihancurkan. Patung-patung di Nalanda seringkali memiliki nilai spiritual yang tinggi karena terkait dengan ajaran agama Buddha dan Hindu. Pasukan penyerang mungkin menganggap patung-patung tersebut sebagai simbol agama lokal yang ingin mereka hapus. Penghancuran patung Buddha dan artefak keagamaan lainnya mencerminkan upaya untuk menghapus jejak agama Buddha yang saat itu sedang mengalami kemunduran di India akibat tekanan eksternal dan internal. Setelah kehancuran Nalanda, banyak patung yang selamat dijarah dan disimpan ke wilayah lain. Patung-patung ini seringkali ditemukan di pasar gelap seni atau dipindahkan ke negara lain. Beberapa patung Nalanda akhirnya ditemukan di museum-museum internasional. Hingga hari ini, pemerintah India dan organisasi pelestarian budaya berupaya melacak dan mengembalikan patung-patung dan artefak yang dicuri dari Nalanda. Pencurian patung-patung dari Nalanda adalah bagian dari penjarahan besar-besaran yang terjadi selama dan setelah kehancuran universitas tersebut. Selain kehilangan manuskrip dan pengetahuan, hilangnya patung-patung ini juga mencerminkan warisan budaya dan sejarah yang tak ternilai harganya. Penyerangan oleh pasukan Bahtiar Khilji sekitar tahun 1193 Masehi juga dipercaya disertai dengan penyerangan yang kejam terhadap biksu, cendekiawan, dan pelajar yang tinggal di sana. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa serangan ini tidak hanya menghancurkan institusi akademis, tetapi juga melibatkan kekerasan fisik yang brutal terhadap orang-orang yang dianggap sebagai penjaga ilmu pengetahuan dan tradisi budaya di Nalanda. Bukti dan catatan tentang pembantaian tersebut ditulis oleh Taranatha, sejarawan Buddhis Tibet. Taranatha adalah seorang sejarawan Buddhis abad ke-16, mencatat bahwa serangan terhadap Nalanda melibatkan pembunuhan besar-besaran terhadap para biksu dan pelajar. Banyak yang tewas dalam upaya mereka untuk melindungi manuskrip dan pengetahuan suci. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa biksu berhasil melarikan diri, tetapi sebagian besar tidak dapat menyelamatkan diri. Dalam beberapa catatan Muslim, Bahtiar Khilji digambarkan sebagai pemimpin militer yang tidak menghargai ilmu pengetahuan dan membunuh para cendekiawan Nalanda dengan tujuan untuk menunjukkan dominasi dan kekuasaan. Disebutkan pula bahwa ia memandang keberadaan para biksu Buddha sebagai ancaman ideologi dan budaya. Lalu pada abad ke-20, pemerintah India berupaya menghidupkan kembali Nalanda dengan menggali situs arkeolog dan melestarikan universitas tersebut. Pada tahun 2010, Universitas Nalanda Modern didirikan kembali di dekat situs aslinya. Universitas ini bertujuan untuk menjadi pusat studi internasional, mirip dengan visi aslinya. Reruntuhan Universitas Nalanda yang asli kini menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2016 sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa terhadap peradaban manusia.
Sumber utama tentang keseluruhan Nalanda berasal dari catatan sejarah dan tradisi lisan, termasuk laporan oleh sejarawan Muslim dan peziarah Buddha seperti Taranatha. Beberapa pemahaman modern juga berpendapat bahwa pengungkapan Nalanda mungkin tidak sepenuhnya didasarkan pada agama, tetapi lebih pada motif politik dan militer. Pada 16 Agustus 2018, dunia dikejutkan oleh pemberitaan tentang kepolisian Inggris yang mengembalikan sebuah patung Sang Buddha yang diperkirakan dari abad ke-12 yang dicuri 57 tahun yang lalu. Dan ternyata patung Sang Buddha, sebuah patung perunggu dengan tatahan perak itu, adalah salah satu dari 14 patung yang dicuri pada 1961 dari Museum Situs Arkeologi India di Nalanda, India bagian timur. Patung ini telah berpindah tangan beberapa kali sejak dicuri sebelum akhirnya diidentifikasi pada pameran perdagangan Maret 2018. Patung itu kemudian diserahkan ke Komisi Tinggi India di London pada Rabu 15 Agustus 2018 bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan India. Penghancuran Universitas Nalanda bukan hanya sebuah peristiwa lokal. Itu adalah kerugian besar bagi dunia. Naskah yang terbakar, biksu yang dibantai, dan pengetahuan yang terhapus mencerminkan betapa rapuhnya warisan budaya di hadapan kekerasan dan ketidakpedulian. Namun, meskipun fisiknya runtuh, semangat Nalanda tetap hidup melalui tradisi intelektual yang dibawa oleh mereka yang melarikan diri. Nalanda mengingatkan kita bahwa pengetahuan adalah warisan yang harus dijaga dengan penuh kehormatan agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.